Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Pamulang. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok di mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen dengan dosen pengampu Bapak Gede Adi Indrawan, SIKOM MM. Kami dari kelompok 5 terdiri dari 5 anggota yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas ini. Oke, saya Siti Parida. Di sini saya akan memandu video presentasi pada kesempatan kali ini. Sebelum kita memulai pembahasan lebih lanjut, izinkan kami perkenalan terlebih dahulu. Saya sendiri Siti Parida dengan NIM 191011201299. Selanjutnya ada Maria Alvira Baruknudi dengan NIM 191011200884. Novita Amelia dengan NIM 191011202118. Ramon Romando Taufik Aulia dengan NIM 191011201753. Dan yang terakhir ada Sumiati dengan NIM 191011200676. Kami dari kelompok 5 akan membahas mengenai pengendalian manajemen proyek. So, langsung saja inilah dia video presentasi dari kami. Poin pertama, pelaksanaan proyek. Pada akhir proses perencanaan proyek, bagi kebanyakan proyek akan terdapat spesifikasi paket pekerjaan, jadwal, dan anggaran. Begitu pula manajer yang bertanggung jawab atas setiap paket pekerjaan yang teridentifikasi. Jadwal memperlihatkan perkiraan waktu bagi setiap aktivitas dan anggaran memperlihatkan perkiraan biaya dari setiap pokok proyek. Informasi ini dicap kali dinyatakan dalam model keuangan. Bagian A, hakikat laporan. Para manajer memerlukan 3 jenis laporan yang berbeda satu sama lain, yaitu laporan kendala, laporan kemajuan pekerjaan, dan laporan keuangan. Laporan kendala merupakan laporan baik masalah yang sudah terjadi seperti keterlambatan yang disebabkan oleh sejumlah sebab-sebab yang memungkinkan dan masalah di kemudian hari yang sudah diantisipasi. Laporan kemajuan, progress reports, membandingkan jadwal aktual dan biaya dengan jadwal yang direncanakan dan biaya-biaya pekerjaan yang telah diselesai dan mereka memuat perbandingan yang sama untuk aktivitas overhead yang tidak langsung terkait dengan pekerjaan. Yang ketiga, laporan keuangan. Financial reports adalah laporan yang akurat dari biaya proyek yang harus disiapkan sebagai basis untuk pembayaran tiap termin kemajuan pekerjaan jika itu merupakan kontrak pengganti biaya. Dan mereka biasanya diperlukan sebagai dasar pencatatan ayat-ayat akuntansi keuangan untuk kontrak harga tetap. Akan tetapi, laporan ini kurang penting bagi pengendalian manajemen jika dibandingkan dengan informasi-informasi biaya yang terdapat di dalam laporan kemajuan. Karena laporan keuangan harus akurat, mereka diperiksa dengan hati-hati dan proses ini memakan waktu, sedangkan informasi kasar yang tersedia dengan segera adalah lebih penting bagi manajemen proyek. Kuantitatif laporan untuk memastikan bahwa semua kebutuhan akan informasi telah terpenuhi. Akuntan manajemen kadang-kadang membuat lebih dari optimum yang dibutuhkan dari laporan. Laporan yang tidak diperlukan ini dapat menimbulkan biaya tambahan dalam penyusunan dan pengiriman informasi, serta informasi yang penting dapat terkubur di bawah sejumlah besar hal-hal detail. Oleh sebab itu, dalam pelaksanaan proyek per hari dilakukan peninjauan atas kumpulan laporan tersebut, dan hal ini mungkin dapat menyebabkan penghapusan dan penyederhanaan beberapa laporan. Persentase penyelesaian beberapa paket pekerjaan hanya akan selesai sebagian pada saat waktu pelaporan, dan persentase penyelesaian dari setiap paket pekerjaan semacam itu harus diperkirakan sebagai dasar untuk perbandingan waktu aktual dengan waktu yang dijadwalkan dan biaya aktual dengan anggaran biaya.
Jika penyampaian dapat diukur secara fisik, seperti jumlah pengecoran beton dan yard kubik, persentase penyelesaian atas paket pekerjaan tersebut dapat diukur dengan mudah. Jika pengukuran kuantitatif tidak tersedia, sebagaimana dalam banyak kasus riset dan pengembangan dan proyek konsultasi, persentase penyelesaian bersifat subjektif. Sebagai tambahan dalam menentukan persentase penyelesaian tiap-tiap paket pekerjaan, sebuah rangkuman kemajuan dari keseluruhan proyek dapat sangat berguna. Pembayaran termin kemajuan pekerjaan acap kali dilakukan ketika milestone yang ditentukan telah dicapai. Daftar perbaikan. Mendekati akhir proyek konstruksi, sponsor menyiapkan daftar butir-butir pekerjaan yang masih harus diselesaikan, termasuk kelemahan yang perlu diperbaiki. C. Sumber informasi informal. Karena laporan tertulis bersifat berwujud, penjelasan sistem pengendalian manajemen cenderung dipusatkan kepada mereka. Nah, dalam praktiknya, laporan-laporan ini biasanya kurang penting dibandingkan dengan informasi-informasi yang dikumpulkan oleh manajer proyek dari pembicaraan dengan pegawai yang benar-benar melakukan pekerjaan tersebut. Selanjutnya, D, yaitu revisi. Jika sebuah proyek terdapat kompleks atau memakan waktu yang panjang, terdapat kemungkinan besar bahwa rencana yang dibuat tidak dipenuhi satu atau lebih dari ketiga aspeknya, yaitu ruang lingkup, jadwal, ataupun biaya. Kejadian yang umum adalah ditemukan kemungkinan terjadinya kelebihan biaya, yaitu biaya aktual yang melampaui biaya menurut anggaran. Nah, apabila hal ini terjadi, sponsor dapat memutuskan untuk menerima kelebihan dan melanjutkan proyek sebagaimana awalnya direncanakan. Memutuskan untuk mengurangi ruang lingkup proyek dengan tujuan untuk mendapatkan hasil akhir yang masih berada di dalam pembatasan biaya awalnya. Atau memutuskan untuk mengganti manajer proyek jika sponsor tersebut menyimpulkan bahwa kelebihan biaya tersebut adalah tidak dibenarkan. Yang terakhir yaitu E, audit atas proyek. Audit atas mutu harus dilaksanakan pada saat pekerjaan sedang dikerjakan. Jika pekerjaan tertunda, maka pekerjaan yang salah setiap paket pekerjaan dapat disembunyikan mereka dan ditutupi oleh pekerjaan yang berikutnya. Dalam beberapa proyek, audit atas biaya juga dilakukan sejalan dengan kemajuan proyek. Nah, sedangkan untuk yang lain, audit biaya tidak dilaksanakan sampai proyek tersebut selesai. Selanjutnya B, evaluasi proyek. Di dalam evaluasi proyek terdapat dua subbab, yakni evaluasi kinerja dan evaluasi hasil. Evaluasi kinerja dititik beratkan pada manajemen dan sisi pengelolaan proyek. Sedangkan tujuan dari evaluasi kinerja yaitu untuk membantu proses pengembalian keputusan yang berhubungan dengan manajer proyek. Tujuan yang selanjutnya yaitu untuk menemukan cara yang lebih baik untuk proyek yang selanjutnya. Dalam evaluasi kinerja terdapat cost overrun dan peninjauan kembali. Cost overrun terjadi ketika biaya aktual melebihi biaya yang dianggarkan. Hal tersebut dinyatakan terjadi cost overrun. Sedangkan peninjauan kembali terjadi pada saat melihat kembali sampai sejauh mana pekerjaan proyek telah dikelola dengan baik. Godaan alamiah yang terjadi adalah mengandalkan pada informasi yang tidak tersedia pada waktu proyek dilakukan. Dengan melihat kembali ke belakang, biasanya akan dapat ditemukan keadaan-keadaan di mana keputusan yang benar ternyata tidak dilakukan. Selanjutnya B, evaluasi hasil. Konkretnya, kegiatan ini adalah membandingkan antara hasil yang disepakati saat awal proyek dengan hasil aktual proyek yang telah dikerjakan. Evaluator hasil juga harus mempertimbangkan kemungkinan di masa mendatang atau pasca penyelesaian proyek. Berikut adalah kriteria pemilihan proyek yang hendak dievaluasi. Yang pertama,
Proyek tersebut seharusnya cukup penting untuk dapat membenarkan dilakukannya pengeluaran dan usaha yang cukup banyak dalam evaluasi formal. Yang kedua, hasil yang didapat harus dapat dikuantifisir. Yang ketiga, akibat dari variabel yang tidak dapat diantisipasi harus dapat diketahui. Yang keempat, hasil dari evaluasi harus mempunyai kesempatan yang baik untuk mengarah pada dilakukannya suatu tindakan. Baik, mungkin cukup sekian video presentasi pada kesempatan kali ini. Kami dari kelompok 5 mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.